Lebih indah Sobat K, lagu dari Andira sudah kita hadirkan di 102,9 FM ke Radio Jember. Anda dengarkan Galeri UMKM bersama saya Dewi Indriani. Untuk sore ini kita sangat spesial sekali karena siarannya saya nggak sendiri Sobat buat sekarang. Saya ditemani oleh Pak Yudi Setiawan. Di sini ada distributor beras merah organik merek Seblang Banyuwangi. Selamat sore Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yudi salam kenal. Selamat datang di Selamat Radio kenal Jember. kali. Terima kasih sudah datang. Oke, yang kedua saya sapa ada Mas Wawan Kotaro selaku personal branding strategi dan juga konten kreator. Mas Wawan, apa kabar? Halo, apa kabar Kak Dewi? Oke, kabar baik. Oke, nanti minta sedikit ilmu buat pendengar di rumah boleh ya? Bukan, lebih tepatnya sharing ya aja kan, kali ya. kita akan Iya. sharing Sobat K. Karena Galeri UMKM Sobat di hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 kali ini membahas seputar strategi branding. Karena ini memang kalau kita bilang dalam dunia usaha atau bisnis betul-betul sangat penting sekali. Kita buka ruang buat Sobat K ini untuk bertanya di 0811 378 1029. Sebelum kita masuk ke tema nih Sobat, kita bahas seputar strategi branding. Kita akan kenalan dulu deh dengan Mas Yudi dan juga Mas Wawan di sini. Saya akan ke Pak Yudi dulu. Nah, Pak Yudi, ini dari Banyuwangi atau di Jember? Dari Jember? Dari Jember saja. Dari Jember saja Dari ya. Jember saja. Tapi usaha yang khusus beras merah organik merek Seblang ini di Banyuwangi kan Pak produksinya? Produksinya di Banyuwangi. Saya diberi kesempatan untuk memasarkan wilayah Jember. Jadi karena dulu waktu kenal tuh saya di Banyuwangi, makanya saya juga pegang beberapa toko di Banyuwangi. Banyuwangi, Jember, kemudian saya juga ke Lumajang sampai Probolinggo. Oke, berarti untuk sekarang penjualannya di era Tapal Kuda sampai Tapal Kuda atau se-Indonesia kah Pak? Benda Tapal Kuda. Setapal Kuda. Sejak tahun berapa nih Pak kalau untuk beras merah organik merek Seblang? 2015 itu saya mulai intens memasarkan ya di toko-toko di di Jember itu di GM, Golden, di Roxy. Ya itu dari pertemuan dengan beberapa orang diajari caranya masuk dan memang eranya waktu itu UKM diberi kesempatan, diberi ruang. Jadi pemerintah memberi kebijakan supaya UKM diberi ruang untuk produknya dan kemudahan-kemudahan itu. Oke, untuk dipasarkan di toko-toko tertentu gitu ya Pak ya. Oke, kalau dari beras merahnya sendiri ini produksi petani-petani yang ada di Banyuwangi atau gimana? Jadi perusahaannya itu Sirtanio, ya Sirtanio Indonesia Sirtanio Organik Indonesia. Nah itu mereka membina petani-petani di Banyuwangi. Sekarang sudah mulai dari Kali Baru sampai Rogo Jampi itu semuanya tersebar di sana petaninya yang sudah didik untuk bertani secara organik ya, dari konversi penanaman kimia ke organik, kemudian seterusnya sampai bagaimana ya disertifikasi itu pun juga yang disertifikasi adalah perilaku petaninya, bukan produknya seperti itu. Sekarang kan memang kalau untuk bahan-bahan organik itu betul-betul menjadi pusat perhatian karena dinilai mungkin lebih sehat ya Pak ya, lebih aman untuk dikonsumsi juga. Boleh ditunjukkan nih Pak untuk produknya seperti apa? Jadi karena kita sekarang juga live ya Sobat K, bisa ditonton. Ini kemasan 1 kilo seperti ini di vakum sealer ya, jadi dikemas seperti ini sehingga beras ini juga tetap berpotensi untuk diserang kutu. Tapi dengan sistem vakum ini kutu itu tidak bisa bergerak, telur pun juga tidak akan netas. Nah seperti itu, ini jadi termasuk salah satu bentuk memperpanjang umur simpan dari beras ini. Kalaupun ini nanti kemasan ini sudah tidak vakum lagi, beras ini juga
ndak rusak. Oke. Seperti itu. Dan memang ini sudah ada di beberapa toko yang memang ada di Ya. Jember gitu Ya. ya Pak ya. Untuk satu plastik itu beratnya berapa? Ini 1 kilo. Itu 1 kilo. 1 kilo, Oke, 1 kilo harganya berapa untuk beras Saya merah organik? masuk ke toko-toko itu rata-rata di harga 23.000. 23.000 1 kilonya. 1 kilo. Oke, ini ada beberapa hal ya Sobat K yang ingin saya tanyakan termasuk terkait namanya. Kenapa namanya Sebelang Banyuwangi gitu ya Pak ya? Karena memang kalau kita omongin unik juga, apakah ini termasuk dari strategi brandingnya juga? Kita akan tanyakan nanti ke Pak Yudi. Yang kedua, kita akan kenalan dulu dengan Mas Wawan Kotaro. Ini pasti beberapa udah ada yang kenal juga. Beliau adalah personal branding strategi atau content creator. Mas Wawan mulai kapan nih terjun di dunia personal branding strategi atau content creator sendiri? Kalau di dunia konten kreator sudah lama. Udah lama ya Mas? Sejak 2015. Cuman baru konsisten 2 tahun ini. Oke. Terus kalau berbicara branding, personal branding, saya sebenarnya bukan pakar branding, cuman apa ya istilahnya branding antusias lah. Branding antusias, oke. Sempet ikut belajar di sekolah branding di Jember, kan ada namanya Grades. Nah, itu sekitar pas sebelum pandemi. Oke. Sebelum pandemi sebenarnya udah 3 bulan, cuman jadinya setahun karena libur. Karena Nah, libur. dari situ saya sedikit banyak berkumpul dengan teman-teman UKM, UMKM dan lain sebagainya, dan saya lebih tertarik lagi untuk menjelajahi atau belajar mengulik tentang apa yang namanya branding ataupun personal branding. Dan pada waktu saya sekolah itu saya nggak ada lab, maksudnya nggak ada tempat untuk eksekusi. Jadi ilmu yang saya dapatkan nggak ada outputnya. Oke. Nah, makanya saya bikin channel YouTube akhirnya. Wow. Ilmu itu saya terapkan selama 2 tahun Oke. di channel YouTube yang sekarang nama channelnya Kotaro Kreatif. 2 tahun sekarang sudah 43.000 subscriber. Itu gara-gara ilmu branding ini. Iya, iya. Itu yang saya terapkan. Oke. Dan itu juga sebenarnya ilmu itu adalah ilmu untuk bisnis, tapi Oke. saya terapkan di channel YouTube. Dan ternyata channel YouTube ini bukan hanya sekedar kita bersenang-senang, berkarya dalam tanda kutip, tapi sebenarnya YouTube sekarang ini, channel YouTube ini adalah sebuah unit bisnis juga yang bergerak di industri kreatif. Oke. Jadi, seperti yang sekarang lagi ngetren kan kreator ekonomi. Kreator ekonomi. Jadi kalau di sana lebih bahas apa nih Mas fokusnya? Lebih ke edukasi konten kreator. Edukasi konten kreator. Jadi Oke. di Kotaro Kreatif itu lebih ke mengedukasi teman-teman konten yang pengen jadi konten kreator. Sekarang kan semua orang rata-rata pengen jadi Yes, konten kreator. cita-citanya udah bergeser ya Mas Iya. ya. Kalau ditanyain Kalau misalnya anak-anak kecil sekarang Gen Z, generasi, ketika ditanya pengen jadi apa, pengen jadi YouTuber. Kenapa? Uangnya banyak ya kan? Nah, ya motivasinya kan duit pasti, pengen kaya, pengen kayak Atta Halilintar. Waduh. Nah, sebenarnya kan ada prosesnya. Nah, Yes. di channel kita ini ada materi-materi di mana itu tentang edukasi bagaimana caranya mengembangkan channel YouTube dengan baik dan benar. Gitu. Oke, ini adalah ruang buat Anda tanya-tanya Sobat K ke Mas Wawan Kotaro ya kan. Mumpung ada di sini orangnya, silakan di 0811-378-1029. Mas, saya mau tanya karena saya penasaran banget tentang alasan terjun di dunia YouTuber atau di dunia konten kreator, bahkan juga personal branding strategi mungkin. Alasannya apa nih? Apakah karena udah nyaman di sana, apa memang itu dunianya gitu? Sebenarnya udah, karena itu proses yang sangat panjang. Sebenarnya dunia saya itu sama dengan Kak Dewi sekarang. Betul. Kan kalau Kak Dewi sekarang siaran, biasanya saya di tempatnya Kak Dewi. Oke. Wawancari narasumber. Nah, berproses di radio itu mulai 2003. Udah ganti 3 radio di Jember. Oke. Cuman ada satu cerita, saya pernah ngelamar di sini, saya nggak diterima. Kayaknya bareng saya tuh. Iya waktu kali itu. ya. Atau mungkin udah terlalu umurnya udah lebih kali ya, jadi nggak diterima di sini. Saya juga nggak tahu. Nah, akhirnya saya bikin, kan lagi ngetren waktu itu YouTube. Ya kan, 2015 saya seneng banget sama YouTube. Akhirnya saya bikin YouTube, tapi tidak konsisten. Dan Oke. baru konsisten kemarin pandemi. Karena alasan pandemi kan. Karena gitu. pandemi, Karena oke. ketika pandemi, karena kerjaan saya freelance waktu itu. Jadi ya terpaksa saya bikin YouTube.
nggak ada lagi, ya udah YouTube akhirnya konsisten, dan this is my passion gitu. Jadi seneng banget. Jadi Seneng proses 2 tahun meskipun naik turun, dan untungnya ada ilmu yang sudah saya pelajari. Oke. Jadi yang saya pelajari yang di sekolah saya itu tentang brand, saya masukin ke dalam channel YouTube, akhirnya berhasil. Akhirnya berhasil. Dan yang bikin saya lebih bahagia lagi, jadi saya bukan hanya bangga terhadap video-video saya atau karya saya, tapi ternyata channel saya, video-video saya, konten saya itu berdampak kepada penonton saya. Nah, jadi kan bisa mencetak YouTuber baru, terutama untuk kreator ekonomi. Dan bukan hanya YouTuber, juga ada orang-orang bisnis yang memanfaatkan YouTube itu untuk media promosi bisnisnya, dan akhirnya saya berikan edukasi untuk optimasi channel YouTube-nya, dan banyak yang berhasil. Itu yang membuat saya bahagia kan. Jadi terlepas dari duit, dari berbicara kekayaan seperti Atta Halilintar, kan itu kan termindset di dalam benak masyarakat. Tapi yang membuat saya bahagia adalah, oh ternyata dengan YouTube ini saya tuh berhasil menjadi manusia yang ada manfaatnya, yang sebelumnya saya adalah orang yang tidak ada manfaatnya. Waduh, masih ada dong. Dan akhirnya gara-gara YouTube, dari belajar akhirnya bermanfaat. Terus duit mengikuti ternyata. Yes. Ada kepuasan tersendiri ya saat orang lain sukses, karena mungkin dibantu oleh kita salah satunya. Luar biasa sekali. Kita akan minta nih sedikit ilmunya. Kita akan sharing-sharing Sobat G, terutama seputar strategi branding itu gimana. Nanti kalau dari Mas Wawan sendiri juga akan fokus ke personal brandingnya gitu. Oke, sebelum kita masuk ke strategi branding itu apa, kayaknya kita lebih baik bahas soal branding dulu gitu ya. Branding itu sebenarnya apa sih? Saya akan tanya ke Pak Yudi Setiawan, terutama branding produk. Ini gimana Pak? Ya, jadi kalau menurut saya untuk branding sendiri itu ya segala sesuatu yang melekat. Ya, jadi yang saya pelajari ya dari yang disampaikan Mas Wawan tadi itu 2 poin itu yang paling saya ini apa? Jadi yang pertama konsistensi. Konsistensi. Jadi kalau dulu yang disampaikan Mas Wawan ndak konsisten, ya ndak terbentuk brandingnya Mas Wawan itu ndak terbentuk. Baru setelah 2 tahun ini konsisten gitu terbentuk. Ya. Sama seperti itu. Jadi awal-awal saya jadi sampai WA saya namanya Yudi Beras Merah gitu. Saya sampai ditanya, apa mbok jenangnya abang gitu. ya itu saya kan ingin membranding diri saya. Ini saya kalau beras merah ya Yudi, beras merah ya Yudi, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah ini apa namanya? Sosial ya. Jadi apa yang kita lakukan itu memberikan efek kepada orang lain ya. Tadi yang sampaikan Mas Wawan, kebahagiaannya itu ketika bisa bermanfaat kepada orang lain. Sama awalnya saya juga beras merah ini ya, saya itu pengen menyediakan produk yang sehat ya untuk kebutuhan masyarakat. Jadi kalau orang cari beras yang sehat itu kemana? Itu saya memfasilitasi dengan mempertemukan dari produsen kemudian ke toko supaya konsumen itu mudah dalam memperoleh beras merah. Nah ini kan bentuk kebermanfaatan. Nanti kalau masalah uang, hasil, profit itu kan mengikuti. Nah seberapa banyak, seberapa besar manfaat yang bisa saya berikan kepada masyarakat atau customer ini, nanti yang sebesar itu pula nanti impact yang bisa saya terima, hal-hal lain yang mengikuti, termasuk saya akan dikenal sebagai beras merah itu sekuat apa saya bisa memberikan efek sosial kepada masyarakat. Kemudian berapa besar juga profit yang saya peroleh, ya seberapa besar saya bisa memberi manfaat kepada masyarakat, seperti itu. Jadi memang branding produk yang perlu dilakukan di awal adalah harus konsisten gitu ya Pak. Kalau dari Pak Yudi sendiri tadi juga namanya
dikasih nama produknya juga gitu ya Pak ya. Dan menunjukkan sisi-sisi kalau beras ini itu sehat, beras ini organik gitu ya Pak ya. Branding yang pertama yang diputuskan antara Bapak dan juga kawan-kawan saat membuat produk itu apa Pak? Mungkin dari segi kemasannya atau segi dari logonya, ini gimana? Jadi sebelum memproduksi beras seperti ini, kami belum punya vacuum sealer. Jadi beras itu dijual ya plastiknya sudah seperti ini tapi tidak divakum. Nah itu saya jual itu seperti kalau sekarang ini beras ini sudah retur, itu saya jual zaman dahulu seperti itu. Nah menarik sekali. Jadi ketika masih penjualan memulai ya start itu ya produksinya juga masih sedikit, kemudian serapan pasarnya juga masih rendah, itu juga produk kami juga belum maksimal, tapi bertambah ini hari kami juga memperbaiki, kemudian peningkatan produksi juga meningkat, kemudian juga dari awal kenapa diambil merek Seblang? Seblang ini nama tarian di Banyuwangi. Jadi mereka betul-betul pengen menunjukkan ke daerahannya, kearifan lokalnya ya. Termasuk jenis varietas beras ini juga kebetulan yang produksi ini salah satunya Bapak Saman itu adalah pemulia beras nasional. Beliau itu jadi punya beberapa ratus varietas beras, itu beliau memang pemulia. Jadi bisa memilih varietas-varietas lokal yang bagus, yang rasanya enak. Dan memang kalau selama beras kami ini ada di toko ya mohon maaf, beras lain itu masih kurang. Jadi kalau kami habis baru itu laku gitu beras-beras yang lain itu. Oke. Jadi memang ini beras merah bukan sembarang beras, tapi memang dalam produksinya diperhitungkan sedemikian rupa gitu. Betul, ya Pak betul, ya. yeah. Terkait branding sendiri, ini kan mungkin menjadi perhitungan di awal. Tapi apakah sampai sejauh ini branding itu masih terus dilakukan, terus diperbarui gitu? Iya. Ya, jadi branding itu bukan pekerjaan sekali kemudian selesai, tapi sustain. Jadi hari ini seperti ini, besok sesuai dengan kebutuhan zaman. Jadi kalau orang-orang sekarang butuhnya seperti itu, lihat beras ini di Instagram ya kami ke Instagram. Kalau mau lihat beras ini di TikTok ya kami ke TikTok. Seperti itu. Jadi memang penjualannya sudah masuk ke marketplace juga ya Pak ya. Betul. Betul. Saya akan ke Mas Wawan juga. Saya akan tanya soal strategi branding. Nah, kalau ngomongin soal strategi branding, ini apa saja Mas yang perlu dilakukan agar brandingnya ini kelihatan kuat gitu? Sebenarnya sebelum kita ngomongin strategi branding, ada tahapan pertama yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama itu adalah mengerti makna branding itu apa. Nah, brand. Jadi kalau kita berbicara antara brand dengan branding itu berbeda. Karena branding ini kan ada ing-nya, berarti kata kerja. Nah, sekarang kita berbicara soal brand. Jadi saya jelaskan dengan simulasi ya Kak Dewi ya. Jadi kalau kita berbicara brand, menurut Kak Dewi, di dalam benak Kak Dewi itu apa? Deskripsi muncul di apa kira-kira brand itu apa? Brand ini ya, seperti produknya, yang membuat produknya, ya kan? Nah itu yang terjadi di masyarakat. Yang sebenarnya maknanya bukan itu, Kak Dewi. Sebenarnya bukan itu. Brand ini berdasarkan apa yang sudah saya pelajari, brand ini adalah seperti kita melempar bola basket. Jadi sebuah pantulan. Jadi sebenarnya secara makna sebenarnya. Dan ketika kita tahu makna sebenarnya, kita akan tahu fungsinya. Nah, makna sebenarnya adalah sebenarnya isi kepala audiens atau isi kepala konsumen. Nah, itu namanya brand. Atau kita kerucutkan lagi, kita sederhanakan lagi, brand ini adalah persepsi bahasa umumnya. Jadi terjadi pengalian makna sehingga menyebar ke masyarakat. Salah tangkap semua. Jadi semua berpikir bahwa brand adalah merek. Merek adalah merek. Brand adalah logo. Logo bukan brand. Logo itu adalah visual identity. Terus
brand adalah produk, produk itu adalah produk. Mm-mm. Nah, brand itu adalah sebenarnya makna sebenarnya isi kepala dari audiens atau konsumen. Nah, apapun itu, brand kan macam-macam kan. Yes. Ada Mm-mm. mungkin dari Pak Yudi ini Sebelang Banyuwangi beras, Ya. namanya product branding. Nah, kalau saya lebih ke personal branding. Ada istilah lagi corporate branding. Corporate branding. Jadi ada city branding dan lain sebagainya. Nah, dari sini dari makna ini kita bisa mengetahui brand berarti persepsi. Persepsi. Kalau branding berarti ini adalah aktivitas untuk membangun persepsi. Jadi misalnya Pak Yudi boleh pinjam produknya Pak Yudi ya? Monggo. Nah, ketika kita bicara soal produk ini Sebelang Banyuwangi, saya langsung muncul persepsi tadi Pak Yudi. Saya baru pertama kali lihat beras dibuat seperti ini. Maksudnya di apa Pak namanya Pak? Di vakum. Ya. Dan akhirnya muncul di benak saya top of mind Pak istilahnya. Bapak mungkin pernah dengar Pak ya. Top of mind Kak Dewi. Jadi top of mind. Jadi prinsipnya branding apapun itu, personal branding atau product branding, jadilah yang pertama. Kalau nggak bisa yang pertama alias produk tiruan atau niru. Kalau enggak, jadilah yang beda. Jadilah yang beda. Nggak perlu jadi yang terbaik, tapi jadilah beda. Beda. Kalau bukan yang pertama. Karena di persepsi saya Pak Yudi ini, saya langsung amazed tadi pertama. Wow, ternyata ini 1 kilo ya segini. Nah, Iya. nah itu brand. Akhirnya di dalam otak saya ini brandnya Pak Yudi, Sebelang Banyuwangi ini. Ini produknya, tapi isi kepala saya ini sebagai calon konsumen Pak, ibaratkan seperti itu. Saya juga butuh beras Pak, katakanlah sehat dan beras. Nah, jadinya muncul di dalam otak saya, the one and only di otak saya. Saya nggak tahu faktanya di luar ada nggak Pak Yudi ini asli pertama atau kan yang penting kan konsumen Pak. Jadi saya di dalam otak saya ini yang pertama. Saya nggak mikir sehatnya, saya mikir kok bisa ya beras diginikan dan efektif sekali gitu. Kelihatan kecil, ternyata 1 kilo ya Mas ya. Efektif, bisa Efektif. ditaruh di tas, bisa enggak. Biasanya kan beras yang terjadi di masyarakat, beras itu kan pakai tas kresek 1 kilo kan. Dari kecil saya disuruh beli beras kan pakai tas kresek, dan itu sangat-sangat ribet kan kalau jatuh, kejadian jatuh. Nah, kalau kayak gini kan sangat-sangat praktis. Itu kalau kita ngomongin Brand, makna ya. Brand dan juga Nah, branding. Kita bicara soal branding. Nah, branding itu jadi ngomongin logo, ngomongin nama dan lain sebagainya itu tool. Jadi ada rumusnya. Oke. Nama brand. Oke. Nama rumus. Tapi kalau misalnya kan teman-teman UKM pasti nama produknya biasanya dikasih nama anaknya. Nah, sebenarnya ada rumusnya untuk membuat sebuah nama brand. Ada 2 unsur, yang pertama adalah call to action dan value. Oke. Jadi call to action. Ini sedikit boleh spill Boleh. nyebutin merek gak Merek apa-apa ya? nggak apa-apa. Contoh ya. Contoh, pernah dengar counter pain nggak? Counter pain. Counter pain. Jadi counter dan pain itu value dan juga call to action. Jadi itu untuk mempermudah audiens atau konsumen untuk tidak berpikir lagi. Nah, kalau sudah terlanjur namanya dikasih yang namanya tagline. Jadi rumus ini dimasukkan ke tagline. Itu untuk memperjelas nantinya ya Mas ya. Iya, jadi untuk memperjelas seperti tagline kita. Tagline kita berawal dari keresahan. Seorang YouTuber itu takutnya gagal. Nah, saya kasih kalimat pertama itu adalah tidak ada YouTuber yang gagal. Nah, itu call to action-nya. Tidak ada YouTuber yang gagal. Terus kalimat yang kedua yang ada adalah YouTuber berhenti upload. Jadi nggak ada yang gagal, yang ada adalah menyerah, berhenti upload. Nah, dari situ itu nancep ke dalam benak penonton saya, dan akhirnya yang terjadi berdampak ke seluruh Indonesia ketika inget siapa. Oke. Jadi ketika tidak ada YouTuber yang gagal, itu pasti inget saya. Kalau di dunia per-YouTubean, itu pasti inget saya. Nah, dari situ, karena itu adalah saya memakai atau mengeksekusi ilmu yang sudah saya pelajari. Jadi inget siapa. Ada namanya top of mind. Ini agak panjang, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa.
ada top of mind. Otak konsumen, otak audiens, otak manusia itu bisa menyimpan hanya 7 hal. Habis ini saya kasih simulasinya 7 hal. 7 hal. Coba Kak Dewi misalnya. Oke. Jadi lebih dari 7 Kak Dewi nggak mungkin bisa mengingat itu brand. Contoh, kita ngomongin, nggak usah merek ya, nanti takutnya nggak boleh sebut merek. Kita sebutin 7, sebutkan YouTuber Indonesia. Ini contoh aja. Yes. Banyak, Atta Halilintar, semua artis kayaknya sekarang udah punya YouTuber ya Ya, Mas ya. coba sebutin Kak Dewi. Atta Halilintar, Ashanti, keluarganya aja deh ya. Oke. Terus juga Fuji juga ada. Oke. Siapa lagi? Aim. Mbak Im Wong, Raffi Ahmad, Trans Entertainment itu ya. Oke. Lalu juga siapa lagi ya? Udah ya. Banyak ya, itu aja lah. Belum 7, 6 udah 6 kebingungan. udah bingung ya. Oke, ini Padahal tiap hari nonton Ini namanya brand. brand. Jadi otak manusia atau otak audiens Terbatas. hanya 7. Lebih dari itu mikirnya panjang banget. Nah, kira-kira tadi Kak Dewi inget nggak siapa nama yang disebutin di awal? Oke, yang awal tadi Atta Halilintar dong. Nah, berarti itu top of mind. Oke. Jadi top of mind bagaimana caranya bertarung ketika ngomongin produk ya, atau personal branding. Kita bertarung membangun persepsi, entah itu produk, bagaimana jadi top of mind di setiap benak audiens. Jadi misalnya produk beras, ini kan pasti ada kompetitor Pak Yudi Betul. ya. Nah, apakah sudah masuk top of mind dari pelanggan atau belum? Nah, itu jadi PR, dan itu ada caranya untuk membangun strategi, istilahnya memberikan stimulan supaya jadi top. Ada brand disruption. Wah, ini panjang. Mungkin kulit-kulitnya aja kali ya. Yes. Brand disruption untuk ngehack otak konsumen. Jadi membuat kompetitor tidak relevan lagi, Pak Yudi. Tidak relevan lagi dengan produknya. Nah, itu ada strateginya. Kira-kira seperti itu. Oke, saya sudah dapat beberapa poinnya. Ini luar biasa sekali. Kita udah dapat ilmu yang lumayan juga. Jadi kunci dari branding itu adalah pelanggan bisa membedakan produk kita dengan jelas apabila dibandingkan dengan pesaing gitu. Jadi fokus pada pengenalannya, itu yang tadi dijelaskan oleh Mas Wawan di sini. Oke, kalau ke Pak Yudi sendiri, sepengalaman Pak Yudi, butuh waktu berapa lama produknya ini bisa dikenal ke orang banyak gitu? Ya, jadi saya juga pernah ke Car Free Day. Ya, jadi di Car Free Day itu saya jualan beras merah ini. Dari situ saya mengenal siapa konsumen saya. Jadi saya kan ini kan lebih cenderung kepada diet ya. Jadi ini beras ini untuk diet. Kemudian setiap ada orang non-sewu yang gemuk itu saya tawari gitu ya. Jadi ternyata kalau saya di Car Free Day itu enggak masuk. Kenapa? Orang itu niatnya jalan-jalan, dan ini termasuk kategori sembako. Misalnya bapak-bapak itu butuh, walaupun dia tahu manfaatnya dan dia butuh, dia tidak akan beli. Karena apa? Ini sembako, ranahnya ibu-ibu, seperti itu ya. Ketika bapak-bapak itu jalan sama ibu-ibu, ya ibunya mau beli karena dia nenteng beras itu tidak masalah. Tapi kalau bapak-bapak pakai kasual, maunya olahraga, sepatuan, jalan-jalan gitu, terus pulang nenteng beras itu nggak keren gitu ya. Nah, jadi dari situ saya kemudian saya harus mengubah mindset saya bahwa saya di Car Free Day tidak bisa jualan karena bukan marketnya. Terus apa yang saya lakukan? Saya bawa brosur yang banyak. Ya di sana itu saya mengedukasi karena tidak banyak yang tahu loh. Ini apa? Ini manfaatnya apa? Gitu seperti itu kan. Di sini ada tulisannya itu 1 kilo untuk 1 bulan. Loh kok bisa? Ya karena saya itu masaknya itu cuma sak gegem. Saya campur dengan beras putih. Karena saya makan dengan sekeluarga. Kalau anak-anak saya makan merah tok gini ya ndak tahan. Karena beras ini rasanya kalau hambar. Orang sini campa. Ya, kalau ini nanti kita masak soto sudah enak,
berasnya ini tawar sotonya itu, jadi hilang. Jadi makanya kalau dicampur dengan beras putih, nasi putih itu ndak terlalu, hanya kelihatan merah-merah sedikit, cuma yang putih juga terwarnai merah semua. Jadi saya kemudian juga masuk awal itu pokok toko yang punya display yang layak ya, biasanya apotek, kemudian toko oleh-oleh gitu. Nah, ketika saya masuk ke swalayan itu berubah semuanya ya. Swalayan itu bisa menjual dengan harga yang profitnya mereka itu rendah sekali, karena beras ini termasuk non PKP, tidak kena pajak ya. Jadi saya tidak kena pajak, toko juga tidak kena pajak. Jadi ada yang jual itu hanya selisih Rp500 gitu. 23 dari saya, dia jualnya 23.500. Nah, itu dari situ saya paham, oh ternyata memang swalayan ini ya, seperti Golden Roxy itu serapannya tinggi sekali ya, karena ya market mereka jauh lebih besar daripada toko-toko yang kecil-kecil itu. Nah, volume kunjungan konsumen itu tinggi sekali, makanya setelah dari swalayan itu terdisplay itu, saya begitu cepat ini pemasarannya, karena mereka dengan display itu ya sudah termasuk salah satu marketing ya. Jadi orang mengenal itu karena terdisplay itu. Kalau tidak terdisplay ya tidak kelihatan ya, tidak cepat dikenal gitu. Dan dulu saya masuk ke swalayan lokal itu saya termasuk yang pertama. Ya, jadi saya sementara dibanding kompetitor ini masih lebih unggul karena saya yang pertama. Yang kedua juga secara produk, kalau habis makan beras saya makan pindah ke beras lain itu terasa, kata mereka seperti itu. Oke. Selain turun, memberikan edukasi secara langsung, pengetahuan juga diberikan, ternyata menjadi yang pertama karena duluan juga itu ya Pak. Betul, ya. betul. Oke Sobat Ke, kali ini masih Anda dengarkan Galeri UMKM yang dipersembahkan juga oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Kita membahas seputar strategi branding, itu penting. Tadi kita sudah ngobrol banyak juga dengan Pak Yudi Setiawan selaku distributor beras merah organik merek Seblang Banyuwangi, Sobat Ke. Lalu juga kita masih bersama Mas Wawan Kotaro selaku personal branding strategi dan juga konten kreator juga. Kita tadi sudah mengenal soal brand dan juga branding itu apa. Sekarang kita akan tanyakan lagi nih seputar strategi branding apa saja nih Mas yang perlu dilakukan agar kita bisa membangun branding yang kuat pastinya. Kalau kita berbicara soal strategi branding itu banyak macamnya. Ada personal branding, ada juga product branding. Ya dua ini aja dulu mungkin ya, personal branding. Jadi masing-masing ada kelebihan dan kelemahan, masing-masing ada risikonya. Kalau personal branding itu lebih hemat, dalam artian kita nggak perlu perlu produk. Yes. Maksudnya bukan nggak perlu produk, tapi dengan membranding sebuah produk, kita menggunakan personal branding itu bisa menghemat biaya, bahkan kita bisa gratis, karena kita bisa memanfaatkan media sosial yang ada, hanya modal membangun nama istilahnya. Tapi resikonya kalau kita tidak bisa menjaga nama kita, akhirnya yang terjadi adalah produknya akan ikut. Contoh, harus hati-hati ya berarti Mas di sana. Ya, ini salah satu contoh personal branding ya. Ada salah satu penyanyi religius wanita, cantik. Dan dia terkenal gara-gara menyanyikan lagu religius. Terus dia gara-gara melakukan skandal dengan salah satu personal bandnya, apa yang terjadi? Bandnya nggak laku sekarang. Sampai sekarang. Itu efek dari personal branding. Itu efeknya. Kalau product branding, maksudnya product branding itu seperti Pak Yudi ini nggak pakai personal branding, tapi product branding. Apapun yang dilakukan Pak Yudi, meskipun macam-macam di luar, katakanlah contoh Pak ya, nggak akan ngaruh ke produknya. Cuman biaya brandingnya itu akan lebih mahal. Harus menyewa desainer, harus bikin konten, harus bayar, harus endorse, biaya naik traffic biasanya kayak gitu. Nah,
Jadi masing-masing ada kelebihan dan kelemahan. Jadi pada intinya kalau kita berbicara soal strategi branding, karena butuh waktu lama sebenarnya, Yeah. karena waktunya terbatas. Jadi prinsipnya aja kali ya Kak Dewi ya. Jadi prinsipnya adalah untuk membangun branding itu masing-masing punya kelebihan dan kelemahan. Yang penting adalah bagaimana caranya brand Anda atau produk Anda ini ada di benak konsumen. Karena kenapa, kalau branding yang berhasil itu membuat konsumen jadi beli tanpa logika, kata Agnes Monica. Jadi kalau misalnya masih berpikir, misalnya ini saya mau beli beras ini Pak, mau beras, beras ini apa? Beras ini sehat nggak? Ada ininya nggak? Kan masih berpikir, masih pakai logika. Nah itu masih belum berhasil. Branding yang berhasil adalah ketika orang beli, contoh saya sebut merek nggak apa-apa ya Kak Devi ya. iPhone, orang beli iPhone bukan beli HP, tapi ketika beli iPhone dia bukan beli apa, tapi dia jadi siapa. Yes. Jam Rolex, dia bukan beli jam tangan, bukan beli fungsinya, tapi dia jadi siapa. Itu salah satu strategi branding yang kuat. Nah, sebenarnya kalau beras nih, saya kasih contoh berasnya Pak Yudi ya. Sebenarnya ini akan bisa seperti iPhone, bukan beli beras, yang dijual bukan berasnya Pak, tapi fungsinya, tapi gaya hidupnya. Karena kalau beras itu ya hanya untuk makan dan nggak ada fungsinya, emang untuk kenyang aja. Tapi kan ini ada added value lebih, yaitu sehat. Jadi ketika orang beli seblak Banyuwangi, bagaimana caranya dia jadi siapa? Dia jadi seseorang yang sehat, yang fit, yang lifestyle-nya hidup sehat. Jadi bukan berarti jual beras. Nah itu strategi menuju ke sana, butuh stimulan-stimulan, di mana stimulan ini ada konten-konten, ada konten-konten di media sosial atau konten-konten di brosur. Konten itu kan bukan hanya di media sosial aja, di brosur, ini juga sebagian dari kontennya Pak Yudi juga. Yes. Untuk strategi branding, membangun persepsi juga dan lain sebagainya. Jadi itu sebenarnya ada lebih panjang, tapi karena waktunya terbatas. Ya. Jadi mungkin itu saja yang Oke, Mas, mungkin bisa spill sedikit konten-konten apa saja yang bisa menunjang nilai sebuah produk, bisa dibagikan sedikit jenis-jenis kontennya. Apalagi di tahun 2022 yang relevan dan juga menyentuh masyarakat gitu, tertarik dengan produk itu. Konten seperti apa? Kalau kita berbicara soal konten, beda konten zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan broadcast, istilahnya di TV, iklan di TV dan lain sebagainya, konten semua orang nonton bareng. Dan kalau sekarang lebih long tail istilahnya. Long tail itu ketika di media sosial, kita masuk di media sosial, kita penonton itu tuh nggak nonton bareng, tapi butuh waktu seminggu baru nonton semua dan lain sebagainya. Nah, kalau kita berbicara konten, zaman sekarang sudah berubah karena generasi sekarang kan generasi 5 inci. Maksudnya semuanya pakai handphone seperti ini Pak, generasi 5 inci. Yang dulu awalnya gini, sekarang udah berdiri semua. Nah, ada TikTok, ada IG, semuanya berdiri semua kayak gini karena lebih bisa dipegang tangan. Nah, konten yang efektif adalah audiens di media sosial sekarang tidak mau dijuali, tidak suka dijuali, tidak suka diajari, tapi suka didongengin. Oke. Jadi misalnya produk beras. Jadi ketika anak sekarang atau orang sekarang, zaman sekarang lihat media sosial, ya jangan lupa beli beras ini, orang nggak suka. Lebih suka dongeng kayak gini. Hidup Anda kurang sehat ya, misalnya seperti itu. Hidup Anda kurang sehat. Nah, makanya itu berasal dari makanan. Biasanya kan kayak gitu, edukasi. Semacam soft sellingnya itu tutorial. Ternyata endingnya juga jualan sebenarnya. Karena kalau nggak jualan, nggak transaksi, ya nggak bakal bisa bertahan konten itu, istilahnya seperti itu. Jadi lebih prinsipnya adalah konten yang efektif untuk membangun branding adalah jangan ngajarin, jangan menggurui, apalagi jualan jangan. Audiens zaman sekarang generasi 5 inci itu lebih suka didongengin. Oke, jadi lebih baik jadi kawan gitu ya Mas ya. Yes, lebih baik didongengin. Jadi
Makanya podcast sekarang pada rame kan di YouTube. Kenapa? Karena mereka mendongeng. Endingnya juga jualan. Oke. Kan seperti itu. 45 menit loh Mas Wawan, tapi kita dapat banyak ilmu. Terima kasih banyak sudah hadir di K Radio Jember. Lain kali boleh dong kita ngobrol lagi ya Mas ya. Terima kasih untuk Mas Wawan Kotaro selaku Personal Branding Strategi dan juga konten kreator. Pak Yudi Setiawan, terima kasih banyak. Sukses Sama-sama. untuk produknya ya Pak Amin, ya. amin. Pak Yudi Setiawan selaku distributor beras merah organik merek Sebelang Banyuwangi. Saya Dewi Indrani pamit undur diri dari Galeri UMKM. Sampai jumpa di lain waktu.